Halo, apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 6 Februari 2024. Sajian utama hari ini antara lain: oknum caleg mesum digerebek warga Kemelak Batu Raja. Kejari Prabu Mulih dalami penyalahgunaan dana Basnas. Suami dorong istri pakai gerobak ke rumah sakit. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, seorang oknum calon anggota legislatif DPRD Oku berinisial H, caleg Partai Garuda Dapil 2 nomor urut 1 pada Sabtu malam kemarin digerebek warga di Kelurahan Kemelak Oku. Oknum caleg tersebut serumah dengan seorang wanita diduga tanpa ikatan pernikahan. Beginilah suasana saat warga di perumahan Geraha Yasa RT 4 RW 1 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu saat melakukan penggerebekan terhadap pasangan sejoli yang belum menikah tinggal serumah. Parahnya laki-lakinya merupakan seorang caleg di Dapil 2 Oku. Dari hasil penyelidikan warga, oknum caleg tersebut tidak memiliki dokumen pernikahan yang sah, namun telah tinggal serumah sehingga membuat warga resah. Diketahui oknum caleg itu tinggal serumah dengan sang wanita berinisial Z berumur 27 tahun yang tercatat sebagai warga Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Kedua pasangan itu telah membeli rumah di Kelurahan Kemelak Bindung Langit dan tinggal serumah sejak 1 bulan terakhir. Warga sempat adu mulut dan bersitegang dengan kedua pasangan sejoli itu yang bersikeras mereka telah menikah dengan menunjukkan surat nikah sirih diduga palsu. Dari kejadian ini setelah kami analisa ternyata ada terbukti kaitan masalah ketidaksahan, Pak. Baik dari agama, negara pun tidak sah. Jadi kami warga di sini merasa teresahkan, Pak. Sudah sering bahkan terjadi seperti ini. Ketiga kalinya? Sudah ketiga kalinya. Sementara itu, oknum caleg itu di hadapan warga mengakui salah dan meminta maaf serta bersedia menanggung resikonya. Ya, aku seperti ini. Kamu tidak itu. Demi Allah, demi Rasulullah, aku tidak gagal. Nah, itu ceritanya kan. Nah, karena ini, jadi kita sama-sama mawas diri, aku juga mawas diri. Aku tidak akan ngusir ke warga sini. Begitu juga sebaliknya warga sini. Seandainya aku sudah resmi nanti oleh orang tua, kan gitu. Hingga berita ini diturunkan, warga setempat mengaku akan mengadakan cuci kampung dengan memotong hewan ternak jenis kambing. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu nasib malam Parulian Pasaribu 25 tahun penumpang speedboat yang tenggelam di perairan Sungai Musi, Kelurahan Sungai Grong, Kecamatan Banyu Asin 1 ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah berbagai upaya dilakukan selama 4 hari, akhirnya membuahkan hasil. Korban Parulian Pasaribu ditemukan sudah meninggal dunia sekitar 3 km dari lokasi awal kejadian. Korban dinyatakan tenggelam. Kejadian berawal pada Minggu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Korban dari dermaga BKB menaiki speedboat Semoga Jaya jurusan Palembang ke Sungai Baung, Banyuasin. Namun lebih kurang 10 menit perjalanan speedboat mengalami mati mesin di perairan Sungai Musi. Diduga karena takut, 2 orang penumpang Parulian Pasaribu dan M. Afin lompat ke sungai dengan tujuan berenang ke tepian. Namun naas dialami Parulian Pasaribu, tubuhnya terseret derasnya arus sungai sehingga mengakibatkannya tenggelam, sedangkan M. Afin berhasil selamat. Korban ditemukan mengapung dalam keadaan meninggal dunia di sekitar dermaga galangan PT Mariana Bahagia. Setelah dilakukan pencarian sejauh 5 nautical mile, korban ditemukan di dekat PT Mariana Bahagia. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali terjadi laka air di Banyuasin akibatkan 3 orang meninggal dunia. 3 orang tenggelam yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Kejadian berawal ketika speedboat yang membawa jenazah Ica menabrak perahu getek hingga speedboat pecah dan menenggelamkan penumpang ke sungai.
Tim Basarnas Palembang yang mendapatkan informasi adanya kecelakaan air antara speedboat Sinar Agung yang membawa 9 orang penumpang serta membawa seorang jenazah balita Ica 4 tahun menabrak perahu getek yang membawa muatan kelapa sekitar pukul 12 malam. Rombongan penumpang speedboat yang dinakodai Sudarno pada malam Minggu sekitar jam 12 malam bertolak dari Dermaga PU Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin bertujuan ke Primer 8 Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Namun saat melintas perairan Tanjung Serai, nasib naas menimpa. Diduga kuat akibat gelapnya malam sehingga menabrak getek bermuatan kelapa yang dinakodai oleh Hardi yang bertolak dari Sungai Bungin. Akibat dari laka yang terjadi menyebabkan speedboat Sinar Agung pecah dan tenggelam serta menimbulkan korban jiwa, luka dan hilang yang hingga kini masih dalam pencarian. Untuk mencari korban hilang, tim Basarnas mengerahkan 2 tim rescue menuju lokasi kejadian untuk melakukan proses pencarian terhadap korban. 3 sudah diketemukan tapi kondisi meninggal dunia dan 3 orang termasuk 1 jenazah ini saat ini belum diketemukan. Jadi korban yang masih dalam pencarian yaitu 3 orang. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mengaku telah menyiapkan santunan terhadap almarhum seorang KPPS yang meninggal dunia. Diduga akibat kelelahan usai mengikuti rapat Zoom mengenai pengarahan penggunaan Sirekap yang diketahui kegiatannya menyita waktu dari pagi hingga sore hari. Komisi Pemilihan Umum OKU mengaku akan memberikan santunan terhadap Ferry Alamsyah termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu ditegaskan KPU OKU usai seorang anggota KPPS di Kelurahan Batu Raja Permai, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu bernama Ferry Alamsyah meninggal dunia. Ferry Alamsyah yang baru saja dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Batu Raja Permai meninggal dunia setelah mengemban tugas selama 8 hari. Ferry menghembuskan nafas terakhir setelah mengikuti pengarahan penggunaan Sirekap melalui Zoom yang dimulai pada pagi kemarin hingga sore hari. Anggota KPU OKU Mario mengatakan telah melakukan koordinasi terkait penggantian petugas KPPS di sana. Saat ini KPU OKU masih mengambil langkah-langkah untuk memberikan santunan serta termasuk pengganti tugas yang diemban almarhum. Saat ini kita sudah meminta surat dari PPS di Kelurahan Batu Raja Permai untuk perihal kejadian ini dan secepatnya akan kita cari pengganti ya dari cadangan dan tadi sudah dikonfirmasi bahwa surat itu sudah akan disampaikan kepada kami. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Galih Aditya Dharma, caleg dari Partai Perindo Dapil 1 Oku Timur, kembali mengadakan lomba di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buai, Pembuka Peliung, Oku Timur. Caleg DPRD Kabupaten Oku Timur dari Partai Perindo yang bertarung di Dapil 1 ini telah mengadakan lomba di berbagai desa, antara lain Desa Pakuan Jaya, Desa Bantan, dan kali ini di Desa Negeri Pakuan. Antusiasme masyarakat dari 3 desa tersebut sangat besar, bisa dilihat dari membeludaknya masyarakat hadir untuk ikut serta dalam lomba yang diadakan oleh Galih Aditya Dharma bersama Partai Perindo ini. Bukan hal yang mustahil bagi Galih Aditya Dharma bersama Partai Perindo dan tim sukses untuk menargetkan 1 kursi untuk Dapil 1. Turut hadir juga dalam lomba yang diadakan yaitu Susilawati selaku Ketua DPD Partai Perindo dan juga bertarung di Dapil 4 sebagai caleg DPRD Kabupaten Oku Timur. Juga hadir Ika Juli Astati selaku Badan Pemenangan Nasional Partai Perindo dan juga bertarung sebagai caleg DPR RI Dapil Sumsel 2. Galih Aditya Dharma mempunyai visi dan misi yang selaras dengan Partai Perindo bagaimana mengutamakan kesehatan dan pendidikan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya perlombaan ini adalah perlombaan zona yang ketiga. Tentunya perlombaan ini diharapkan sebagai sebuah suguhan hiburan bagi masyarakat Bantan Raya dan sekitarnya. Mungkin saya sendiri adalah caleg di Dapil 4. Kami berjuang bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Partai Perindo di Oku Timur. Oku Timur menang, rakyat sejahtera. Nah, pendidikan ini akan sangat bagus sekali jika disupport dari kesehatan. Saya sebagai salah satu caleg DPR RI concern akan program stunting. Nah, stunting itu sangat berpengaruh sekali akan bagaimana masa depan generasi muda kita di
Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Suami dorong istri pakai gerobak ke rumah sakit. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, Disdukcapil Kota Palembang menggencarkan perekaman KTP elektronik dengan melakukan jemput bola ke 50 sekolah dengan target siswa yang akan memasuki usia 17 tahun. Jelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang, Disdukcapil mulai menggencarkan perekaman KTP elektronik. Jemput bola bagi pemilih pemula di sejumlah SMU SMK di Kota Palembang. SMU Negeri 1 Kota Palembang menjadi sekolah pertama yang dilakukan perekaman. Gerakan jemput bola eKTP ini dilaksanakan dengan tujuan yakni mendekatkan pelayanan Disdukcapil kepada penduduk pemula di Palembang. Untuk di SMU Negeri 1 sendiri ada sebanyak 347 orang siswa yang mendapatkan perekaman eKTP bagi siswa yang akan memasuki usia 17 tahun. Disdukcapil akan berkeliling ke 50 sekolah yang ada di Kota Palembang dengan target perekaman KTP elektronik lebih kurang 20.000 dan hingga saat ini mencapai hampir tembus di angka 60%. Dan bagi pemilih pemula yang akan melakukan perekaman eKTP, syaratnya hanya dengan membawa kartu keluarga. Kalau untuk pemilu memang kalau dikaitkan bisa, tapi tidak secara langsung ya, karena memang sebenarnya kita menyiapkan administrasi kependudukannya. KTP elektronik sampai saat ini katakan untuk salah satu syarat. Jadi kita selain kita melakukan go to school ke sekolah, mengunjungi sekolah-sekolah, kita juga mengunjungi kecamatan-kecamatan. Sebelum pelaksanaan perekaman, para siswa telah diberikan sosialisasi terlebih dahulu. Dan gerakan jemput bola untuk perekaman eKTP ini dinilai sangat membantu para siswa agar mendapatkan KTP saat usianya tepat di 17 tahun. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Kejari Prabu Mulih tengah mendalami laporan dugaan korupsi pengelolaan dana infak pegawai ASN yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional daerah Kota Prabu Mulih dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Saat ini beberapa orang telah dimintai keterangan oleh tim tindak pidana khusus. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Roy Riyadi, mengaku pihaknya melakukan penyelidikan dan telah memeriksa pengurus Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Prabu Mulih terkait pengelolaan dana infak yang dipotong dari gaji pegawai, mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Pemeriksaan dengan meminta klarifikasi pihak Basnas daerah Kota Prabu Mulih dilakukan terkait laporan masyarakat atas dugaan adanya penyalahgunaan dana infak pegawai yang mencapai miliaran rupiah. Penggunaan pengelolaan dana Basnas. Kami sedang telisik bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana Basnas tersebut. Anggota saya lagi melakukan klarifikasi, ya kan, tidak bisa saya sampaikan karena ini masih sifatnya proses di penyelidikan, ya kan, masih klarifikasi. Nanti kalau memang ada temuan perbuatan melawan hukum, tentu kita tindak lanjuti.
Program Bedah Rumah Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Prabu Mulih bekerjasama dengan pemerintah daerah dimulai tahun 2016 hingga tahun 2023 dan berhasil membangun rumah tak layak huni bagi keluarga miskin mencapai ribuan unit. Saat ini dengan banyaknya bantuan pemerintah baik pusat dan pemerintah Provinsi Daerah Sumsel, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih akan memantau penggunaan dana yang dikhususkan untuk menekan inflasi dan kemiskinan ekstrim khususnya di wilayah Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Viral di media sosial, suami bawa istri yang sedang lumpuh berobat ke rumah sakit di Kota Lubuk Linggau menggunakan gerobak dorong. Nampak di dalam video, seorang istri terbaring lemah di dalam gerobak dan dibawa ke rumah sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Inilah rekaman video amatir momen pilu seorang suami mendorong istrinya menuju poliklinik rumah sakit. Terlihat sang istri terbaring lemah, seorang satpam dan perawat yang melihat langsung membantu pria tersebut mendorong gerobaknya. Sepasang suami istri ini diketahui bernama Parmin, sedangkan sang istri yang sedang sakit bernama Rismiwati. Keduanya warga RT 04 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan. Keseharian Parmin mencari nafkah sebagai tukang gali sumur dan kuli bangunan. Pasangan suami istri ini memang hidup serba kekurangan dan mereka tinggal di kontrakan atau bedeng. Mereka tinggal bersama dengan satu orang anaknya sudah hampir 4 bulan, sebelumnya mereka tinggal di Kabupaten Lahat. Keseharian Parmin selain mencari nafkah, juga merawat istrinya yang sedang sakit di rumah. Sang istri mengalami kelumpuhan sejak 8 tahun yang lalu. Awal mula sakit sendiri berawal dari kejang-kejang, lalu setelah itu istrinya mulai mengalami kelumpuhan. Ya nggak ada dia jaga istrinya sehari-harinya, kan istrinya nggak ada yang bisa jagain kan. Waktu dia mau buang air kecil, air besar kan, jadi nggak ada kerjaan dia. Jadi kalau mau nyari rezeki ya dia bawa istrinya keluar. Sementara itu Parmin berharap kepada pemerintah agar dapat membantu istrinya mendapatkan perawatan karena dalam kondisi saat ini yang belum kerja tak punya biaya untuk mengobati sang istri berobat ke rumah sakit. Kalau posisi sekarang ini tidak bisa berjalan di antara 4 bulan ini, 3 bulan lagi tidak berjalan. Jadi makan disuapin? Makan disuapin. Gitu ya? Nah selama ini dia ngesot, aku masih bekerja di Lahat, pekerjaanku tukang gali sumur di Lahat. Jadi kalau bapak kerja, ibu dibawa? Tinggal dia apa sama anak ini, waktu dia masih bisa ngesot. Iya ya. Iya. Kalau sekarang diajak? Kalau sekarang ini diajak baca begawe lah, gimana nak begawe? Mana nak nyuapi, mana itu kan gitu. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.